Di bawah langit Madinah, tahun kedua hijrah, angin gurun berembus perlahan, membawa debu halus dan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pasir. Harapan. Kota itu masih muda, masih belajar bernafas sebagai pusat peradaban baru. Para muhajirin meninggalkan segalanya. Para ansor membuka segalanya. Dan di antara rumah-rumah tanah liat, di antara langkah kaki yang letih tapi penuh iman, sebuah perintah turun. Bukan perintah biasa, bukan perintah ringan, tapi perintah yang akan mengubah manusia selamanya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu bukan sekedar ayat, itu adalah undangan. Undangan untuk kembali menjadi manusia. Puasa bukan hal baru. Nabi Musa telah melakukannya. Nabi Isa telah menjalaninya. Bahkan sebelum Islam datang, bangsa Arab mengenal puasa Asyura. Tapi di Madinah, puasa berubah. Bukan lagi pilihan. Kini ia menjadi kewajiban. Turun di bulan Sya'ban, beberapa waktu sebelum Perang Badar, seolah Allah sedang mempersiapkan mereka, bukan dengan pedang, tapi dengan jiwa. Karena kemenangan terbesar bukan melawan musuh di luar, tapi melawan diri sendiri. Bayangkan malam itu, langit Madinah gelap, Masjid Nabawi berdiri sederhana. Para sahabat duduk, diam, mendengarkan. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa puasa adalah salah satu tiang Islam. Bukan sekedar menahan lapar, tapi menahan diri, menahan ego, menahan amarah, menahan segala hal yang membuat manusia lupa siapa dirinya. Untuk pertama kalinya, umat ini belajar bahwa kekuatan lahir dari kekosongan. Dan hari ini, lebih dari 1,8 miliar manusia melakukan hal yang sama. Di gurun Arab yang membakar, di hutan tropis Indonesia yang lembab, di kota-kota raksasa yang tak pernah tidur, dan di desa-desa kecil yang hampir tak terlihat di peta. Mereka semua berhenti. Makan berhenti, minum berhenti. Tapi bukan hidup yang berhenti, justru kesadaran yang dimulai. Puasa bukan diet, bukan tren, bukan eksperimen kesehatan. Puasa adalah warisan. Warisan yang bertahan lebih dari 14 abad. Dan yang menarik, sains modern baru mulai memahami apa yang sudah diperintahkan Allah sejak lama. Bahwa ketika manusia berhenti makan, tubuhnya mulai memperbaiki diri, membersihkan sel rusak, memperbaharui sistem. Seolah tubuh berkata, "Terima kasih, akhirnya aku punya waktu untuk menyembuhkan diriku." Tapi puasa bukan tentang tubuh, ia tentang hati. Tentang seseorang yang hampir marah, lalu memilih diam. Tentang seseorang yang bisa membalas, tapi memilih memaafkan. Tentang seseorang yang lapar, dan akhirnya mengerti bagaimana rasanya menjadi mereka yang lapar setiap hari. Puasa membuat manusia kembali menjadi manusia. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa ada puasa yang hanya menahan makan, dan ada puasa yang menahan seluruh tubuh. Tapi puasa tertinggi adalah ketika hati tidak memikirkan apapun kecuali Allah. Karena pada akhirnya, puasa bukan tentang kehilangan makanan. Puasa adalah tentang menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Kehadiran, kesadaran, dan hubungan antara manusia dan penciptanya. Di dunia yang bergerak terlalu cepat, puasa memaksa kita untuk berhenti, untuk diam, untuk mendengar. Dan dalam diam itu, kita sadar bahwa kita bukan makhluk yang hidup dari makanan. Kita hidup
dari rahmat. Dan mungkin itulah mengapa setiap Ramadan selalu terasa seperti pulang.